harus menyala. Api Pentakosta harus menyala. Aku percaya hidupku diberkati, aku diurapi dalam nama Yesus. Api Pentakosta tercurah atas gereja Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita percaya sejarah Alkitab mencatat bahwa pada hari Pentakosta gereja lahir, saudara. Yang pertama gereja lahir ketika Roh Kudus tercurah di loteng Yerusalem, di upper room mereka berdoa, para rasul, gereja bangsa-bangsa lahir. Sehingga inilah sejarah gereja lahir, api Pentakosta turun. Maka kita bisa melihat sejarah Alkitab mencatat terjadi pertumbuhan gereja yang sangat signifikan ketika api Pentakosta tercurah. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus disertai dengan karunia Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Menjadi hidup gereja itu, saudara, dan dinamis, sehingga gereja yang dipenuhi Roh Kudus ini ada api revival, sehingga terjadi kebangkitan rohani, ada kegerakan Allah yang terjadi yang sangat luar biasa ketika rasul-rasul memulai dengan api Pentakosta dirasakan, di mana Petrus berkhotbah, maka Alkitab mencatat 3.000 orang memberi diri dibaptis secara bertahap, dan itulah luar biasa kegerakan yang terjadi pada saat tercurah api Pentakosta. Namun gereja tanpa api Pentakosta menjadi gereja yang mati sekali, saudara, ya. Karena apa? Membatasi kuasa Roh Kudus. Nah, tidak dapat bekerja, maka hanya rutinitas ibadah saja dengan katakanlah liturgi. Nah, membatasi kuasa Tuhan yang bekerja. Maka tanpa Roh Kudus gereja menjadi suam-suam. Kita perlu karunia Roh Kudus. Karena janji Tuhan, maka bagaimana gereja akan berkembang, umat Tuhan akan berkembang, Injil berkembang ketika api Pentakosta itu tercurah. Baik, kita akan belajar mengenai api Pentakosta hari ini. Ya, yang pertama, apa itu api Pentakosta? Yang pertama, api Pentakosta itu adalah api Tuhan. Katakan bersama saya, api Tuhan. It's a holy fire. Itu adalah api Tuhan yang tercurah. Yang kedua, apa itu api Pentakosta? Itu adalah api penyucian, ya. Lalu the fire of God, the holy fire. Yang ketiga, apa itu api Pentakosta? Api Pentakosta itu adalah api pemurnian, saudara. Saudara yang menerima api Tuhan itu dimurnikan hidupnya. Segala kotoran, dosa, segala kenajisan, segala yang tidak berkenan kepada Tuhan akan dimurnikan seperti emas dimurnikan dalam api. Hanya logam yang mulia akan menyala, segala sesuatu yang kotor akan dipisahkan, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ini sudah ada nubuatan mengenai api Pentakosta, yaitu dalam perjanjian lama, maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia bangkit. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5 bunyinya demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katakan bersama saya, janji Bapa. Tinggal di Yerusalem, kata Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan janji Bapa, ya. Nah, apa itu, ya? Kata Tuhan Yesus demikian. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, apa nih janji Bapa. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Katakan amin. Ini saudara. Jadi ada dua macam baptisan. Pertama, water baptism atau baptisan air dari sorga yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu supaya memberi diri percaya kepada Tuhan sebagai tanda pertobatan, ya, ditenggelamkan dosa, lahir baru, menjadi anak kerajaan surga. Nah, kedua ini yang paling penting setelah baptisan air itu adalah baptisan Roh Kudus. Inilah janji Bapa bahwa setiap orang percaya, ini kata Tuhan, janji Bapa, ya. Ini adalah promise of the Father. Nantikanlah janji Bapa itu. Karena inilah yang dinantikan dan terjadi pada hari Pentakosta yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus, ya.
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tercurah itu pada hari Pentakosta dan dapat dilihat manifestasi yang sangat luar biasa. Nah, apa itu janji Bapa terdapat yaitu next slide dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Maka kita akan baca sama-sama ayat ini. Siap saudara? Siap. Ya siap sedikit sekali. Siap? Api Pentakosta harus menyala. Nah, gitu ya. Maka kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kemudian akan apa? Terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan apa? Orang-orangmu tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan pada hari-hari itu. Kapan disebut dengan hari-hari itu? Yaitu ketika Yesus terangkat ke surga, Pentakosta. Tuhan bilang ini nubuatan yang akan terjadi, yang sudah disebut dengan janji Bapa surgawi dalam kitab Yoel ya. Aku akan mencurahkan rohku. Jadi Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Roh Kudus itu berasal dari Bapa, katakan amin. Roh yang berasal dari Bapa, dari tempat yang maha tinggi, diutus oleh Tuhan Yesus kepada umatnya. Maka itulah disebut dengan pencurahan Roh Kudus. Ya, ketika orang dibaptis oleh Roh Kudus, artinya Roh Kudus tercurah atas orang itu. Nah, bahasa yang lain disebut dengan dipenuhi dengan Roh Kudus, be filled with the Holy Spirit. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, apa terjadi ketika manusia menerima pencurahan Roh Kudus? Ada firman Tuhan mencatat bahwa mereka akan bernubuat, mendapat mimpi rohani dari Tuhan, dan mendapat visions, penglihatan. Berarti di sini saudara, nubuatan, mimpi dan penglihatan ini adalah salah satu cara Allah berbicara dengan manusia. Ada amin. That's the only way God speak to man, through dreams, visions, and prophecy. Ya. Nah, next slide kita bisa melihat supaya lebih gampang. Ya. Pencurahan Roh Kudus tujuannya apa? Tujuan agar umat Tuhan connected with God, terkoneksi dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara tahu wifi? Kalau saudara biasanya laptop atau telepon di rumah atau di kantor tidak ada wifi, koneksinya bisa tidak baik begitu kan? Nah, tapi kalau ada wifi, koneksinya lancar. Betul atau tidak saudara? Iya kan? Demikianlah Roh Kudus tercurah supaya kita connected ya, mendengar apa yang diucapkan Roh Kudus berasal dari Bapa dan berasal dari Tuhan Yesus. Ini tujuan saudara ya. Supaya yang kedua, Allah Roh Kudus biar dia diam di dalam kita, dia menyertai kita. Nah, Allah Roh Kudus ini bukan hanya kuasa, bukan hanya pengaruh saudara, tetapi the Holy Spirit is God. Roh Kudus adalah Allah. Dia adalah suatu pribadi dari Trinitas, Tritunggal itu. Ada amin. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan ada Allah Roh Kudus. Amin. Maka itu Allah Roh Kudus, kenapa dikatakan adalah pribadi, is a person, karena dia punya perasaan. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Ada amin. Dia punya perasaan. Dia dapat mendengar, dia dapat mengerti, dia menyertai kita, dia berbicara kepada kita, dia berbicara pada nabi-nabi. Dia peduli, dia menjaga kita. Dia adalah pribadi, katakan amin. Yesus naik ke surga, maka dia mencurahkan, dia mengutus Roh Kudus menyertai kita. Yesus lahirnya dari Roh Kudus. Yesus melayani dengan Roh Kudus. Yesus naik ke surga dengan Roh Kudus. Kalau Yesus saja Tuhan kita perlu Roh Kudus, apalagi kita. Itu adalah hadiah yang terbaik diberikan Tuhan kepada gerejanya, katakan amin. Maka ini saudara sangat luar biasa, kita boleh bersuka cita. Kita diberi karunia mimpi dari Tuhan, penglihatan dan nubuatan untuk apa tercurah. Inilah supaya apa? Tuhan berbicara, memberi pesan kepada umatnya, kepada satu bangsa, kepada pribadi kita, kepada gereja. Inilah cara Tuhan berbicara. Mungkin saudara berdoa, tiba-tiba Tuhan bicara melalui mimpi, melalui penglihatan, atau seseorang bernubuat, gembala saudara atau teman yang dipenuhi Roh Kudus, ya itulah cara Tuhan berbicara ya.
Maka sudah terkasih dalam Kristus ya. Untuk apa? Supaya Roh Kudus tercurah dalam hidup kita. Poin keempat, agar kita dapat hidup taat kepada firman Tuhan. Agar kita dapat hidup kudus dan benar. Ada amin. Makanya aku mengutus roh kebenaran. Dibimbing hidup kita, dituntun. Tanpa Roh Kudus kita bisa salah jalan dan salah arah. Ada amin. Saudara punya Roh Kudus yang menyertai. Setiap hari berdoa, Roh Kudus sertai. Saya mau bekerja, saya mau ketemu si A, si B, jamah orang ini, jamah. Maka saudara, jalanmu akan diluruskan oleh Tuhan. Tapi kalau kita dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. Roh Kudus tolong dalam pelayanan, tolong dalam pekerjaan, tolong jamah si A supaya hatinya dilembutkan. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus yang menyertai kita. Ya. Nah, poin kelima, kenapa supaya kita boleh menerima pencurahan Roh Kudus agar kita dapat melayani Tuhan maksimal. Artinya apa? Penuh kuasa, wibawa, dan otoritas. Katakan amin. Maksimal pelayanannya ya. Jadi pelayanan yang maksimal itu artinya penuh kuasa, wibawa, dan otoritas ilahi ya. Nah, supaya apa saudara? Kita Roh Kudus ada di dalam kita. Poin keenam yang paling penting, agar kita dapat memahami dan mengerti hati Tuhan. Amin. Kita dapat memahami dan mengerti hati Tuhan, perasaan Tuhan, kehendak Tuhan, hanya karena Roh Kudus ada dalam kita. Ayatnya yuk kita buka di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11 dan 12. 1 Korintus pasal 2 ayat 11 ya, 11 dulu. Bagaimana apa kata firman Tuhan? Supaya kita dapat mengerti perasaan Tuhan. Tuhan punya perasaan ya. Wah, mereka menyakiti hatiku. Kalau kita menyukakan Tuhan, kita bisa tahu perasaan Tuhan, saudara. Ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Gak ada amin. Manusia terdiri saudara, roh, tubuh, dan jiwa. Ada amin. Maka saudara bisa mengetahui diri saudara itu kan ada roh manusia saudara. Dengar baik-baik. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Amin. Ini dulu pertama. Makanya saya kasih tahu satu rahasia. Kenapa orang dihipnotis itu bisa ngomong jawab tentang dirinya? Karena yang diikat roh manusianya. Ada amin. Makanya dia ngomong, ya kan? Kamu apa perasaannya? Punya pacar nggak? Punya ini nggak? Sakit hati? Semua yang diajak bicara itu roh manusia itu. Dengar baik-baik. Tetapi dengan baik-baik ada kabar gembira. Kalau engkau ada Roh Kudus, engkau dihipnotis tidak akan mempan. Sebab Roh Kudus akan memblok semua kuasa kegelapan yang ada dalam orang yang lain menyerang kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Orang yang nggak ada Roh Kudus bisa dihipnotis. Ada amin. Tapi ada Roh Kudus impossible. Mau Roni Rafael mau apa boleh coba. Dia tak akan bisa hipnotis saudara. Ada katakan amin. Iya. Maka sudah perhatikan ya, itu hipnotis itu dia ikat roh manusia. Nah, tapi yang kedua, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Katakan amin. If you want to know the Spirit of God, if you want to know the heart of God, kalau kau mau tahu hati Allah, kau perlu Roh Kudus. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah sendiri dicurahkan kepada kita. Maka itu ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Apa Pak Jimmy bacakan di situ ya? Apa katanya di sini? 1 Korintus pasal 2 ayat 12. 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Amin. Kita tidak menerima roh duniawi, roh yang berasal dari penguasa dunia ini, dari pangeran kegelapan. Katakan amin. Tapi kita menerima roh yang dari Allah, yaitu Roh Kudus. Kita terima roh dari Allah, tempat maha tinggi dia turun atas kita. Supaya apa? Jelas loh. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa yang Tuhan mau hidupmu terjadilah di bumi seperti di sorga. Katakan amin. Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan bagimu? Tuhan, kemana harus aku melangkah?
Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Tuhan, siapa yang boleh jadi jodohku? Nah, ini yang jomblo, lihat saya langsung, ya kan? Si A, si B, apa si C? Muncullah wajahnya dalam mimpi. Yang ini anakku. Dikasih konfirmasi. Minta 3 kali. 3 kali muncul. Tidak mungkin salah. Ada hari. Oh yes, ya itu. Karena kalau Tuhan pasti kasih itu konfirmasi berapa kali? 3 kali. Pasti. Ya. 3 kali sering dalam hidup saya ada dalam Alkitab. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, karena ini khotbah harus saya percepat, maka perhatikan dikatakan, aku akan curahkan rohku. I will pour my spirit upon all people. Ya. Nah, agar kita dapat memahami dan mengerti Tuhan, maka kita perlu roh Tuhan. Makanya kalau ada seorang dulu yang berkata, benar sekali, baru saya mengerti sekarang. Saya seroh dengan Yesus. Artinya apa? Supaya ketika engkau menerima Roh Kudus, engkau itu satu jiwa, satu hati, sehati dengan Allah. Amin. Seroh, sehati, sevisi, sepemikiran, seperasaan. Amin. Itu namanya seroh. Amin. Bahasa singkatnya orang Jawa kata seroh. Begitu saudara nggak akan memahami ngomong apa orang ini. Ya, sehati, sejiwa, engkau akan memahami Tuhan. Itu memang dalam, saudara. Ya, baik. Next, kita akan baca Tuhan Yesus yang berkata, Matius pasal 3:11. Yuk, nanti bacakan di situ apa kata Tuhan Yesus mengenai baptisan. Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, perhatikan ini adalah perkataan namanya pelopor baptisan. Yohanes membaptis Nabi Yesus. Aku membaptis kamu dengan air sebagai apa? Sebagai apa? Tanda pertobatan. Ada nih. Orang pertama dia memberi diri dibaptis, saya cuma mau bertobat. Dari saya berdosa, saya memberi diri berbaptis. Itu tanda bertobat, ya. Nah, ini tanda punya satu komitmen mau ikut Tuhan, ya. Tetapi ia yang datang kepadaku, ya, dan kemudian daripadaku berbicara mengenai Mesias, Yesus, lebih berkuasa daripadaku. Aku nggak layak lepaskan kasutnya. Makanya waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus memberi diri baptis, seharusnya aku ini dibaptis oleh engkau. Mengapa kamu datang untuk baptis aku? Supaya kehendak Allah digenapi, supaya memberi teladan, ya. Nah, ia akan membaptiskan kamu dengan apa? Roh Kudus dan dengan apa? Api. Holy Spirit and fire. Inilah baptisan api, atau disebut dengan api penyucian, api pemurnian, dan atau disebut dengan api Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi saksi Kristus yang efektif. Katakan amin. Bisa jadi saksi Tuhan yang efektif, tidak malu-malu lagi ngomong tentang Tuhan. Apa kesaksian saudara ya? Saudara dapat kebaikan Tuhan, disembuhkan, dilepaskan. Saudara bisa dapat kesaksian itu kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, hidup saudara bisa menjadi berkat. Ya, itu luar biasa, ya. Saya sering melayani di komsel-komsel kadang tengah minggu orang-orang India. Akhirnya saya lihat betapa ibu-ibu pun banyak dipakai Tuhan. Kemarin saya satu komsel, ya, ada businessman fellowship, ya, dia undang saya. Ibu-ibu ini dia di gereja kecil, tapi dia setia sudah 30 tahun. Dia cerita sama saya, dia suka bawa jiwa-jiwa dibawa, kadang dia diolok-olok. Waduh, anak saya jadi Kristen gara-gara kamu. Ada seorang marah orang Chinese, anak saya jadi Kristen gara-gara kamu. Ya, ibunya marah karena yang lain itu masih tidak percaya Tuhan. Akhirnya dia dibenci, orang ini benci banget sama saya. Saya bawa banyak orang ke gereja, kemana saya cerita mengenai Yesus, saya cerita Tuhan saya baik, gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang, hebat, ini loh jarang ada kayak gini. Jemaat harus bersaksi, katakan amin. Jemaat harus membawa jiwa ke gereja, katakan amin. Itu caranya. Betapa dia membawa jiwa-jiwa. Akhirnya dia bilang, Pak, ibu ini benci banget sama saya. Anak saya jadi Kristen gara-gara ibu tinggalkan kepercayaan yang lama begitu. Akhirnya dia bilang, Pak, setelah kurang lebih 15 tahun, saya kemarin ketemu dia, Pak. Dia bilang, di Alfamart, saya sedang belanja. Ibu itu, saya bilang, siapa? Suaranya kok kenal. Dia baru ingat, ini yang suka marah. Anaknya jadi Kristen gara-gara ibu ini, ya kan? Dia mau menghindar. Tapi, Bu, saya mau ngomong, Bu.
Saya minta maaf. Dulu saya paling benci marah-marah sama ibu. Yang punya 3 anak, yang satu narkoba, masuk penjara, yang satu apa, hancur-hancuran. Nah, dia bilang ketipu juga, sampai rumahnya dijual habis. Dan sekarang ibu di mana? Sekarang saya bisa tinggal di rumah anak saya itu yang diselamatkan gara-gara ibu bawa ke gereja. Dan saya sangat bersyukur. Sekarang dia sudah jadi pendeta. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan tidak pernah permalukan, katakan amin. Waktu dia kaya, dia andalkan kekayaannya, dia sombong. Akhirnya waktu habis semua, anak-anak yang lain hancur, tidak percaya Tuhan. Anak yang percaya Tuhan punya tempat ibu itu di rumahnya. Ada amin. Di situ saya bersyukur. Sekarang saya kenal Tuhan Yesus. Amin, saudara. Iya. Satu lagi dia kesaksian. Dia bilang tentang satu orang India. Luar biasa. Ibu ini simple. Ikut Tuhan itu asik, saudara. Ada amin. Asik kok. Dia bilang, Pak, satu lagi kesaksian. Satu orang yang dia punya visa ditolak. Dia orang dari India. Dia kerja di Indonesia, di Jakarta. Visanya ditolak. Lalu dia harus balik ke India. Ini ceritanya dia yang 30 tahun lalu, ya kan. Akhirnya dia bilang, orang ini bilang gini, cerita-cerita saya sudah berdoa, Tuhannya dia banyak. Kalau orang India kan Tuhannya banyak, tapi nggak ada yang jawab. Visa saya tolak, saya harus kembali. Ibu ini simple, saya punya Tuhan yang hebat, katanya. Oh, berkata dengan saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang hebat. Siapa bangga Tuhannya Yesus? Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Simple. Saya punya Tuhan yang hebat. Dia bilang, Pak, dulu suami saya mau diselamatkan 30 tahun lalu. Saya punya Tuhan yang hebat. Siapa Tuhan? Namanya Jesus Christ, Yesus Kristus. Simpel aja dia cerita-cerita tentang Yesus. Akhirnya dia bilang sama suaminya, kata istri kamu punya Tuhan yang hebat. Iya, Tuhan yang hebat. Oke, kalau Tuhanmu hebat, saya cuma minta satu. Bahwa bisa nggak Tuhanmu kasih saya visa? Visa saya kan ditolak. Kalau Tuhan kamu saya kasih visa, saya ikut Tuhanmu. Oh ya doa Tuhan, bisa kok. Kalau kamu percaya, kalau itu kehendak Tuhan. Oh, saya percaya. Dia aja suruh doa. Saudara, tiba-tiba nggak lama 2 minggu dia diterima perusahaan India di sini namanya PT Indorama. PT Indorama kan besar. Dan dia dikasih visa 30 tahun kerja, punya rumah besar di Bandung, sukses. Orang ikut Tuhan pasti diberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Maka itu yang kedua, supaya apa? Menerima baptisan Roh Kudus untuk memberitakan Injil dengan berani. Katakan amin. So that you preach the gospel with boldness. Tidak lagi dengan malu, tidak lagi dengan takut, but with boldness. Ya. Yang ketiga, supaya Roh Kudus menyucikan dan memurnikan umat Tuhan. Yang keempat, agar umat Tuhan hidup kudus, mengalami transformasi hidup dan diubahkan. Katakan amin. Transformasi diubahkan dari kehidupan yang lama, yang keberdosaan, diubahkan menjadi hidup yang baru, yang sudah berubah. Supaya apa? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Penyembah sejati akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Orang kalau hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, maka penyembahan akan keluar saudara secara otomatis. Katakan amin. Dalam roh dan kebenaran. Supaya apa? Kepekaan secara rohani, memiliki suatu sensitivity, kepekaan secara rohani, ya. Nah, inilah bahwa kita perlu diurapi Roh Kudus, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus turun pada hari Pentakosta? Ini yang menjadi pertanyaan dan kunci yang harus kita ketahui. Next slide, saudara. Kunci menerima Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Ibu saudara baca di situ. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14, satu ayat saja. Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yok 3:21, kunci menerima Roh Kudus. Mereka semua apa? Bertekun dengan apa? Sehati dalam doa, ya. Jadi pertama saudara, kalau saudara mau betul-betul menerima Roh Kudus, saudara mau berbahasa roh, saudara mau terima karunia-karunia Roh Kudus, yang pertama harus bertekun. Amin. Harus apa? Bertekun dalam apa?
doa. Amin. Doa. Rasul-rasul bertekun dalam doa. Itu pertama. Yang kedua, sehati. Ada amin. Sehati. Mereka sehati. Sungguh-sungguh rasul-rasul bersama Ibu Yesus, lalu bersama yang lain ya. Kalau ayat sebelumnya itu semua lengkap. Mereka bertekun dalam doa. Mereka sehati ya dalam doa ya. Nah, itulah Roh Kudus tercurah ya, bertekun. Itu artinya sehati. Dan artinya ada unity in prayer, ada kesatuan hati. Tuhan suka kalau ada kesatuan hati. Lalu yang berikutnya apa? Dalam doa itu kenapa pentingnya? Karena dalam Lukas 11 ayat 11 sampai 13, Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anak-anaknya, ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepada kalajengking. Tidak mungkin yang jahat dikasih, ya kan? Jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, ya, katakan bersama saya, memberi pemberian yang baik. Jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, ya, nggak mungkin anaknya minta telur dikasih kalajengking, nggak mungkin minta roti dikasih hal yang jahat, kasih ular, ya kan? Nah, kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Apa itu pemberian yang baik? Sama-sama kita baca. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang apa? Meminta kepadanya. Beri tepuk tangan yang meriah lagi. Sudahkah saudara meminta Roh Kudus memenuhi saudara? Katakan amin. Yang menjadi pertanyaan itu saudara, ada amin. Seringkali saudara lihat orang berbahasa roh, ada apa? Nah, saudara nggak usah lihat-lihatan. Saudara harus diberi Roh Kudus. Amin. Saudara lihat orang punya karunia, saudara minta kepada Tuhan. Minta, ask in prayer. Ini saudara kunci. Meminta dalam doa. Allah kita akan memberi dengan kemurahan hatinya. Katakan amin. Maka kita harus meminta dalam doa. Allah Kudus bekerja. Minta dengan tekun. Minta sehati berdoa. Tercurah itu kuasa. Nah, itulah caranya Alkitab mencatat bertekun sehati dalam doa. Nah, pencurahan Roh Kudus terjadi hari Pentakosta. Apa yang terjadi? Next slide. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 kita baca bergantian. Saya mulai ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Yuk ayat 2 saudara baca. Ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4 sama-sama. Maka apa terjadi? Penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu apa terjadi? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada amin. Ada tanda. Katakan bersama, ada tanda. Tanda. Itu terjadi hari Pentakosta. They were praying with one heart. Mereka berdoa sehati. Mereka berdoa sepakat in unity. Something happens when they pray together. Saudara, kalau mau menerima mujizat, satu keluarga harus berdoa bersama-sama. Katakan amin. Sehati, the same prayer you ask daily. Oh, Tuhan akan mendengar. You know what happened? Ketika engkau berdoa sama-sama, there's a sound wave of prayer coming to heaven. Itu ada kekuatan doa. Doa itu seperti gelombang radio kekuatan. Wave of prayer yang menggoncang kerajaan kegelapan. Katakan amin. It's a sound wave. Kenapa? Lebih strong bersama-sama. Katakan amin. Sehati mereka berdoa terus pada curahkan Roh Kudusmu. Kami perlu Roh Kudus. Curahkan Roh Kudusmu. Kami perlu Roh Kudus. Curahkan Roh Kudus. Curahkan api Pentakosta. Terjadi mujizat. Katakan amin. Itu yang terjadi, saudara. You have to yearn, you have to ask. Engkau harus sungguh-sungguh. Coba saudara lihat anak saja kalau minta coklat, coklat, coklat. Terus, aduh, oke beli sekarang. Nah, hati-hati. Ya sungguh-sungguh minta loh. Ya Pak, anak saya Joseph ke Alfawat. Pak, yang ini kan bolak-balik diminta, masa kita sekali nggak kasih, dua kan bersih udah dibeli ya gitu. Nah, saudara terkasih dalam Kristus. Pada hari Pentakosta, kita mau lihat apa yang terjadi sih. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di situ ada berbagai macam bangsa berkumpul. Orang Arab, orang Kreta, orang Asia, Persia, ya kan?
Alkitab mencatat berbagai macam orang yang kumpul dari segala bangsa di bawah kolong langit pada saat itu berkumpul pada hari Pentakosta, ya. Saya baca di sini. Yang kumpul itu adalah orang-orang dari Persia, ya. Persia itu sekarang Iran. Media, Medes, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, ya. Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Nah, ini semua kumpul, saudara, berbagai macam bangsa di bawah kolong langit, makanya lahir gereja di sini, ya. Apa yang terjadi, saudara, ketika mereka berdoa? Tiba-tiba Alkitab mencatat pertama, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Mereka mendengar. Ada amin. Mendengar bunyi seperti tiupan angin keras. Kenapa dikatakan tiupan angin keras? Berarti mereka merasakan rushing wind itu. Katakan amin. Wih, apa ini? Mereka rasakan tiupan angin keras. Dan juga mereka merasakan hadirat Roh Kudus, saudara. Inilah ada satu manifestasi bunyi mereka dengar. Mereka rasakan hadirat itu. Nah, setelah itu, apa yang mereka melihat, setelah mereka mendengar dan mereka rasakan, tampaklah mata mereka melihat kepada mereka, yaitu rasul-rasul, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. 12 rasul itu, saudara. Ada lidah-lidah seperti nyala api, Pentakosta. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Jadi berkata-kata dalam bahasa yang lain. Jadi itulah tanda pertama orang menerima baptisan Roh Kudus, sesuai juga tertulis dalam GBI bahwa ada namanya bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus secara spontan, saudara. Ya. Bahasa ini tidak dipelajari dan tidak boleh ditiru-tiru. Ada amin. Secara spontan mereka masing-masing dapat, saudara. Jadi tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkannya, kecuali Tuhan memberi karunia untuk menafsirkan bahasa dari Roh Kudus itu, ya. Nah, itulah, saudara. Kita bisa melihat next slide, saudara, ya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah bahasa roh. Ada amin. Jangan membatasi kuasa Tuhan bekerja. Katakan amin. Jadi kalau saudara bisa lihat, itulah tanda awal gereja lahir, baptisan Roh Kudus. Mereka berkata-kata, semua rasul, dalam bahasa-bahasa yang lain. Tanda awal baptisan Roh Kudus, ya. Yang terjadi secara spontan, tidak dapat dipelajari, ya. Bahasa roh sebagai karunia dari Roh Kudus, tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 10. Cari ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 10. Kevin bacakan di situ, 1 Korintus 8 ayat 10. Bahasa roh sebagai salah satu karunia. Ada berbagai macam karunia Roh Kudus. 1 Korintus 8 ayat ke-10. Firman Tuhan, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan? 1 Korintus 12 ayat 10. Sorry, salah ketik. 1 Korintus 12 ayat 10. 1 Korintus 12 ayat ke-10. Ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya. Ya. Mulai dari ayat 8. 1 Korintus 12 ayat 8. 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Ayat ke-9, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10.
Ayat yang ke-10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Dia memberikan karunia untuk berkata-kata bahasa roh, dan juga karunia juga untuk menafsirkan bahasa roh. Ada macam-macam karunia untuk kepentingan gereja, katakan amin. Untuk kepentingan bersama menafsirkan bahasa roh, ya. Jadi bahasa roh ini bisa ditafsirkan. Maka firman Tuhan berkata, ketika menerima berkata-kata dalam bahasa roh, boleh minta karunia untuk menafsirkan, supaya jemaat juga boleh diberkati dalam tafsiran itu, karena ada pesan-pesan dari Tuhan. Ya, ada bermacam-macam karunia. Karunia mengadakan mujizat, karunia, saya nggak bahas itu karena akan jadi panjang ya. Jadi hari tentang Pentakosta, di mana kita bisa melihat mereka semua berkata-kata dalam bahasa roh. Berarti bahasa roh ini adalah karunia dari Roh Kudus, ya. Nah, maka itu kita jangan sampai kita membatasi kuasa Roh Kudus bekerja. Orang sedang bahasa roh, ya. Nah, bahasa roh dapat ditafsirkan, poin ketiga. Poin keempat, untuk apa orang berbahasa roh, ya? Agar dapat mengetahui rahasia ilahi. Ternyata 1 Korintus 14 ayat 2. Orang berbahasa roh, ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Dia sedang berdoa. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Katakan amin. There is secret things when you are speaking in heavenly language. Berkata-kata, ada bahasa malaikat, ada bahasa-bahasa yang lain. Itu ada rahasia ilahi. Ketika kau bilang terjemahkan, kalau saya katakan biasa bisa terjemahkan, ya, itu ada rahasia Tuhan berbicara. Katakan amin. It's a secret, it's a revelation. Saudara harus mengerti bahwa Tuhan kalau memberi hal yang rohani harus dipahami dengan cara yang rohani. Katakan amin. Jangan membatasi dengan akal pikiranmu. No, you will never understand that. Saudara, kalau hal rohani harus terbuka hatimu. Katakan amin. Untuk siap belajar, mengerti, spiritual. It's a spiritual thing. Ya, maka itu pertama, kau akan mengetahui rahasia ilahi. Berkata-kata dalam bahasa roh. Berarti engkau itu sudah mulai masuk dalam dimensi roh. Katakan amin. You are ascending to the spiritual realm. Engkau sudah masuk ke dalam dimensi roh. Engkau sedang terkoneksi dengan Allah Maha Tinggi. Katakan amin. Itu luar biasa. Kau berkata-kata, minta terus, berkata-kata terus, saudara, sampai kau menerima kuasa nubuat. Katakan amin. Ada levelnya, saudara. Next kita baca. Ada rahasia ilahi. Ya. Tujuannya apa? Tujuan supaya kita bisa berdoa dan menyembah dalam roh. Tuhan berkata apa? Penyembah sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. It's an active church. It's a living church. It's a Holy Spirit filled church. Itu yang Tuhan hadir. Katakan amin. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus, umat yang dipenuhi Roh Tuhan. Katakan amin. Aktif, ada kuasa Tuhan bekerja, ada nubuatan, ada kasih. Nah, luar biasa, ya. Untuk apa ketika orang berkata-kata dalam bahasa roh? Untuk membangun diri. 1 Korintus pasal 14 ayat 4a. 1 Korintus 14 ayat 4a. Jadi saudara tahu kenapa orang berbahasa roh? Jangan saudara menghina, itu berbahaya, ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Katakan amin. Itu engkau dibangun Tuhan. Berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Katakan amin. Karena kan orang lain tidak ngerti bahasa roh, ya, tapi kau sedang membangun dirimu, membangun imanmu. Katakan amin. Tuhan sedang bicara, ya kan? Nah, inilah supaya apa? Ada berbicara dalam bahasa roh, ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir mengenai bahasa roh. Saya kasih hanya singkat saja, ya. Ketika kita berbahasa roh, untuk apa sedang berbahasa roh? Karena ketika kau sedang berbahasa roh, kau sedang berdoa dalam roh. Makanya Paulus berkata, pray in the spirit. Berdoalah dalam roh. Katakan amin. Karena doa kita belum tentu sempurna, tetapi Roh Kudus turut menyempurnakan doa kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Yuk baca Roma pasal 8 ayat 26. Orang yang berbahasa roh dan dia dalam doa dalam roh itu ngapain? Dia koneksi dengan Tuhan. Roma 8 ayat 26.
demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Katakan amin. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. I don't know how to pray. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. You don't know how to pray, but the Holy Spirit makes your prayer perfect in God. Amin. Itu ada bahasa misteri, disempurnakan doa kita. Katakan amin. It makes perfect. Doa kita mungkin nggak sempurna. But when you start to surrender, atau mulai berserah, oh Roh Kudus kendalikan lidahku, Roh Kudus aku buka hatiku, oh breakthrough spiritual will come in your life. Ketika kau berserah, kau buka hati, aku akan terima terobosan rohani, dimensi spiritual, dimensi alam roh, aku akan masuk. Katakan amin. Yes. Okay, next. Ini disebut dengan teologi Pentakosta. Teologi Pentakosta itu pertama yang dilakukan oleh para rasul. Simple pelayanannya. Yang pertama adalah pemberitaan Injil dengan kuasa. Amin. Itu dilakukan para rasul. Pemberitaan Injil dengan kuasa. Yang kedua, kesaksian diberikan oleh para rasul semua. Di depan raja-raja, di pasar, dimanapun, di penjara bahkan. Ini namanya teologi Pentakosta. Yang ketiga, pelayanan kuasa, pelayanan mujizat, pelayanan eksorsisme, pelepasan, roh jahat diusir. Itu pelayanan para rasul. Kesembuhan, ya kan? Depan bait Allah. Setelah diberi Roh Kudus, Petrus keluar bersama satu timnya. Ada pengemis minta uang. Kata Petrus apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, bangkitlah dan berjalanlah. Tiba-tiba mata kaki orang yang lumpuh bertahun-tahun depan bait Allah. Nah, saudara, dia bukan saja berjalan, dia berlari. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Katakan amin. Baru dia beritakan Injil. Katakan amin. Itu teologi Pentakosta, ya. Pelayanan dimensi roh, karunia-karunia Roh Kudus yang dimiliki oleh para rasul. Gereja harus kembali dengan api Pentakosta. Katakan amin. Karena kalau tidak mati secara rohani, spiritual awakening and revival terjadi di gereja Tuhan. Ya, saudara, inilah kaum Pentakosta ini dari zaman para rasul tidak tertarik kepada golongan Farisi. Yaitu golongan Farisi yang pada saat itu memiliki gelar yang tinggi, ya kan? Atau juga teologi yang katakanlah bahasanya tinggi dan dalam. Namun jemaat yang ngantuk dan tidak ngerti khotbah. Yesus saja khotbah dengan cara yang sederhana, katakan amin. Bahasa-bahasa sederhana yang dapat saja dimengerti semua orang, saudara. Ya, yang bergelar tinggi tetapi pelayanannya mandul. Apa itu artinya? Tanpa kuasa, tidak ada gunanya. Ya kan? Tidak ada mujizat, tidak percaya mujizat, tidak bisa eksorsisme. Takut sama setan ada banyak, masih pendeta. Ketika ada setan, takut sama setan. Tidak pernah ngadapi setan, ya kan? Saya dulu ingat kan, setan-setan ya. Itu pakarnya pendeta Daniel. Dulu. Alkitab bukan catat pendeta Daniel saja. Alkitab mencatat tanda-tanda ini menyertai semua orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Api Pentakosta tercurah, katakan amin. Wah, kebanyakan teori, saudara. Tidak ngerti dimensi roh. Tidak ada spiritual revival. Mereka sama setan, mundur dia. Tidak pernah ngadapi setan. Ngadapin Baal-zebub, ngadapin Lucifer, ngadapin Baphomet, ya, Baphomet. Sudah saya masih segala semacam setan, kenal semua sampai kayak gitu. 15 tahun pelayanan pelepasan. Saudara, itulah api Pentakosta harus menyala. Katakan bersama saya, api Pentakosta harus menyala. Iya, jadi saudara, maka itu ketika kita jangan cuma pandai berdebat, akhirnya teori saja, tapi nggak membangun iman, nggak membangun jemaat, ya. Konser-konser rohani hanya dilengkapi dengan lampu-lampu mewah, artis-artis yang memuliakan artis, nggak memuliakan Tuhan. Nggak ada pertobatan, nggak ada revival, nggak ada kebangunan rohani. Yang sesungguhnya kebangunan rohani ketika engkau mengenal Roh Kudus, ketika engkau diubahkan mengalami transformasi hidup, ketika engkau mulai bahasa roh, ketika engkau mulai bisa usir setan, ketika tanganmu menumpahkan tangan lalu saudara sakit, kesembuhan terjadi. Itu sesungguhnya
beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Ketika ada COVID, ada penyakit apapun, kau tetap keluar, memberitakan Injil, mengusir setan, melupakan tangan, terjadi revival, katakan amin. Itu saya lakukan. Waktu ada COVID, saya keluar. Tetap doa. Satu persatu jemaat saya datangi, apa siapapun saya doa. Maka itu sudah terkasih dalam Kristus. Bukan hanya konser euforia seperti itu. God is a present there. God is present when there is the Holy Spirit. Engkau minta dalam doa, ya. Nah, terakhir selesaikan bahwa apa yang terjadi, Roh Kudus membawa persatuan. Kisah Rasul 2:7-8. Mereka semua tercengang, heran, lalu berkata, bukankah rasul-rasul mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, memuliakan Allah, ya. Tapi semua orang ada di situ dapat mengerti bahasa Tuhan. Roh Kudus datang mempersatukan semua bangsa. Roh Kudus memuliakan Tuhan. Roh Kudus bukan membawa perpecahan atau kekacauan, itu roh setan, saudara. Tapi Roh Kudus membawa persatuan, kasih, kemuliaan, kebangkitan rohani, kesembuhan, kelepasan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Biarlah api Pentakosta harus menyala. Amin.